Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Video ini Miss buat untuk kalian ya, untuk semua kelas 10 yang belajar tentang pengetahuan dasar peta atau dasar-dasar peta. Hari ini kita akan melakukan pembahasan soal yang kemarin sempat Miss jadikan latihan. Oke, langsung saja kalian sambil simak, sambil cek buku latihannya, semoga dapat 100 ya. Kita masuk ke soal pertama. Soal pertama tentang apa? Tentang mencari jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya. Jadi pada soal kita udah diketahui ya jarak JP ini merupakan jarak pada peta. Jarak pada peta diketahui berapa nak? 2 cm, pinter. Terus skala diketahui 50.000. Oke. Ditanya adalah jarak sesungguhnya atau jarak sebenarnya, itu di rumus ditulis JS. Oke, JS ditanya, ini rumusnya. Jadi nyari JS adalah jalannya adalah JP per S. Nah, ini per S ya, ada pernya. Kemudian kalau ribet biasanya Miss pakai bagi-bagi. Oke, per itu bisa juga disebut bagi. Jadi JS sama dengan JP dibagi S. Jarak pada peta dibagi skala. Kita langsung pakai aja. Jarak pada peta berapa tadi? 2 cm dibagi 1 banding 50.000. Sip. Berapa? Kita hitung-hitung. Karena ini per atau pecahan dibagi, berarti sistem pencarian hasilnya adalah dikali. Jadi 50.000 dikali berapa? Dikali 2. Berapa hasilnya? Siapa yang nggak bisa jawab? Nah, bisa semua ya. Jadi 100.000. Nah, jadi 100.000 cm hasilnya. 100.000 cm kita rubah. Berhubung kita mencari jarak sesungguhnya, jarak real, itu berarti hitungannya pakai kilometer. Satuannya kilometer ya. Kalau hitungannya kalau satuan jarak sebenarnya itu pakai kilometer. Boleh juga pakai meter-meteran, tapi itu jarang gitu ya. Karena kalau ngomong jarak sesungguhnya berarti cakupannya sudah luas. Oke, langsung aja. Jadi dari cm tadi 100.000 cm kita rubah ke 1 km ya. Cara menyederhanakan senti ke kilo, ngerti kan? Nah, pintar. Masuk ke soal nomor 2. Pada soal nomor 2 itu ada perbandingan dua peta A sama peta B. Bisa kalian lihat di soal. Nah, memang nggak ada rumusnya, Miss terangkan, Miss berharap kalian bisa untuk belajar mencari juga, jadi bukan hanya terpaku dengan slide atau modul yang Miss berikan. Jadi pada soal nomor 2 ada perbandingan dua peta A, peta B. Rumus yang kita pakai adalah P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1. Nah, kita lanjut. P1, ini keterangannya ya. P1 itu adalah penyebut skala yang diketahui jaraknya. D1 jarak peta yang diketahui skalanya. D2 adalah jarak peta yang belum diketahui skalanya. P2 penyebut yang skalanya dicari, penyebut skalanya yang dicari gitu loh. Oke, kita masukin P1, katanya penyebut skala yang diketahui jaraknya. Ini berarti P1 adalah skalanya berapa? 200.000. D1 berarti jarak yang skalanya udah tahu. 5 cm, masukin sini 5 cm. Kemudian D2-nya ini peta B, 2 cm. P2 ditanya. Oke, kita masuk ke rumus. P2 sama dengan D1 per D2 dikali P1 ya, dimasukin. Lihat ini contohnya. Masukin semua 5 per 2 dikali 200.000 sama dengan 500.000. Jadi skalanya adalah 500, 1 banding 500.000. Ini dia P2-nya. Untuk yang jawabannya kurang dari ini atau lewat dari ini, bahkan melenceng dari ini ya, mohon maaf, silakan belajar lagi ya. Siapa tahu nanti ini Miss masukin ke UH. Nih, lanjut soal nomor 3. Soal nomor 3 hampir sama dengan soal nomor 1, yaitu mencari jarak sebenarnya atau jarak sesungguhnya. Diketahui jarak pada peta 5 cm,
Kemudian skalanya, udah tahu juga ada 10 juta ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, dari 7 nolnya 10 juta. Kemudian jarak sesungguhnya yang dicari. Oke, tinggal dibagi-bagi aja, tinggal dimasukin, ini 5 ya, ini skala, ini 5, hampir sama ya tulisannya. Oke, tinggal masukin lagi ke rumus, angka-angka, sekarang dapat hasilnya 50 juta cm. Cek, 50 juta cm, butuh pengurangan berapa nol menjadi kilometer? Butuh pengurangan 5 nol. Kita cari 5 nol di sini. Jadi tinggal 500 km. Inilah jarak sesungguhnya gitu. Lanjut ke soal nomor 4. Soal nomor 4 kita bahas masalah kontur interval. Kontur interval itu adalah ini namanya adalah peta kontur. Peta kontur biasanya akan kalian temui pada kondisi peta topografi atau peta kenampakan alam. Kontur itu artinya jarak ini kontur nih yang kayak apa ya, gerigi gini. Ini adalah kontur kenampakan alam, ini ketinggian. Semakin rapat kontur, semakin tinggi ketinggiannya, semakin besar ketinggiannya. Jadi ini ada beberapa 1, 2, 3, ada 3 bentuk kontur. Intervalnya ada 250, ada 200, ada 150. Berarti jarak antar kontur ini ada 50 meter, hitungannya 50 meter. Nah, bisa kalian lihat patokannya. Jadi kita udah tahu nih CI-nya berapa, CI-nya 50 meter. Yang ditanya apa? Skalanya. Nah, gimana cara nyari skala? Nah, cara nyari skala adalah CI dikali 2000 meter sama dengan ya skala tadi ya. Jadi kita langsung masukin aja CI-nya berapa? 50 meter dikali dikali 2000 meter sama dengan 100.000 cm. Oke, karena ini ngomongin skala, perbandingan jarak di peta, jadi pakai satuan cm. Jadi berapa skalanya yang didapat? 1/100.000. Oke, pinter. Ini dia skalanya. Gak yakin, bener Miss? Apa bener Miss skalanya 100.000? Oke, kalau gak yakin kita pakai rumus CI yang sebenarnya. Rumus CI yaitu 1/2000 dikali skala. Rumus ini kita pakai ketika kita cuma tahu skalanya, kita tahu skalanya aja, tapi kita nggak tahu CI-nya. Kita nggak tahu nih jarak antar ininya berapa. Nah, kita pakai rumus ini. Ya, kita hitung aja. 1/2000, 1/2000 kita kali skala. Skalanya tadi berapa? 100.000. Nah, kita tinggal hitung aja. Kita tinggal masukin ke rumus. 1/2000 dikali 100.000. Oke, berapa? Ini 3 nih. 200, ini 2, ini 100, berarti 50. Bener nggak 50 hasilnya? Nih caranya. Ketinggian antar kontur, kalau misalnya kita suka lihat soal-soal atau pertanyaan-pertanyaan, biasanya dibuat sama. Jarak kontur A ke interval A, B, C itu biasanya sama, relatif sama, 50-50 semua. Itu gunanya apa? Biar tidak ribet dalam perhitungan. Karena walaupun ada jarak, paling jaraknya selisih berapa meter gitu loh. Jadi biasanya ukurannya dimutlakkan, ditetapkan misalnya 30 semua, seperti itu ya. Jadi ini adalah pembahasan tentang latihan soal kita yang pekan lalu. Mohon dikoreksi masing-masing, semoga tidak ada yang salah. Kalaupun ada yang salah, jadi pembelajaran nanti bisa jadi UH untuk bab 2 ini kita ada hitung-hitungannya. Ya, lumayan panjang penjabarannya, hampir 9 menit. Semoga paket kalian cukup. Ya, semoga kalian paham. Next, bentar lagi Miss akan share materi baru ya. Maksudnya materi di luar latihan soal ini. Jadi silakan dikoreksi dulu sebentar. Cek lagi, kalau ada yang keliru, monggo ditanyakan. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.